memberi pintu perceraian itu adalah sesuatu yang juga diperkenankan dan ada ketentuan-ketentuannya, berarti di situ perceraian adalah satu bentuk syariat yang diberikan Allah untuk menjadi solusi bagi satu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mempertahankan pernikahan. Terima kasih. Di dalam syariat, ketika syariat memberikan satu tata aturan tertentu tentang sesuatu, maka kebaikan dan keburukannya ditimbang itu menurut berbagai aspek. Maksud saya begini, saya tadi menjelaskan betapa mulianya pernikahan dan betapa besarnya keutamaan untuk menjaga pernikahan. Bagaimana dengan yang bercerai? Nah, ini ada pembahasan khusus. Kalau syariat memberi pintu perceraian itu adalah sesuatu yang juga diperkenankan dan ada ketentuan-ketentuannya, berarti di situ perceraian adalah satu bentuk syariat yang diberikan Allah untuk menjadi solusi bagi satu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mempertahankan pernikahan. Artinya, ada kondisi di mana mempertahankan pernikahan, berjuang untuk kebaikannya itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi ada kondisi di mana bercerai lebih utama. Nyuwun sewu, biasanya saya membagi persoalan pernikahan itu dua. Satu persoalan komitmen, dua persoalan teknis. Kalau persoalan komitmen, ini berat. Kalau persoalan teknis, karena tadi misalnya belum saling memahami, kurang ilmunya, kurang komunikasi, ya sering miskom, sering salah paham, sering bertengkar karena padahal maunya sama-sama baik, ini insya Allah mudah diperbaiki. Ini dengan ikut acara ini tadi saja sudah relate banget. Kok sering ya aku gitu, berarti salah selama ini memahami pasangan. Itu biasanya mudah diselesaikan. Tapi nyuwun sewu, persoalannya komitmen, ini biasanya butuh langkah-langkah yang lebih kompleks untuk menyelesaikan. Contoh persoalan komitmen apa Ustaz? Contoh persoalan komitmen, masa lalu belum selesai. Sudah menikah, tapi nyuwun sewu, dia tidak bisa mengakhiri kontak dengan orang yang misalnya disebut mantan. Ini angel. Ini angel gitu ya. Karena memang menikah itu kan membentuk neraca baru ya dalam ukuran-ukuran. Nyuwun sewu. Ada yang teknis tapi ada yang komitmen. Dulu sebelum menikah ya fansnya banyak, sering berkomunikasi di WA macam-macam, sampai misalnya sebagai ikhwan WA-nya itu kayak asrama putri gitu, penghuninya banyak gitu ya. Begitu menikah kan itu harus diselesaikan. Kalau itu tidak nyaman bagi istrinya, ya harus cut, kan gitu. Karena ini ada standar untuk memberi kenyamanan kepada pasangan. Aku masih boleh nggak komunikasi sama teman-temanku yang akhwat yang ini? Enggak. Jangan dong, aku masih terganggu kalau begitu. Oke, kalau begitu ya blok, selesai. Atau pamit baik-baik izin ya. Mohon maaf karena saya sudah menikah, tidak mungkin lagi berkomunikasi intens dengan perempuan selain istri saya begini-begini, saya pamit. Clear. Tapi itu nggak bisa, misalnya gitu. Wah, nggak bisa, memutus silaturahmi kan dosa. Wes, pokoknya alasannya macam-macam, tetapi di situ kita menemukan komunikasi tidak sehat, godain, sampai naudzubillah misalnya membicarakan hal-hal yang sangat-sangat private gitu ya dengan orang lain. Ya itu masalah. Nyun sewu, selingkuh, KDRT. Selingkuhnya bukan khilaf sengaja. Kemudian kepada istrinya justru KDRT misalnya. Ini kan persoalan yang sebenarnya suami seperti ini misalnya, kok ini saya jadi kayaknya suami terus yang salah itu. Selana terus ya enggak ya. Misalnya pasangan yang semacam ini, baik itu istri atau suami, ya, kan harus diberi ultimatum dan diberi waktu. Misalnya selesaikan dalam sebulan. Udah habis itu nggak boleh macam-macam lagi, nggak boleh anak-anak lagi. Semua. Beri waktu untuk memperbaiki diri. Kalau itu komitmennya tidak bisa dijaga, biasanya soal seperti itu nyuwun sewu agak angel untuk diperbaiki ke depan. Nah, maka misalnya kalau jalannya sampai kepada harus bercerai,
Tapi ada kadang-kadang persoalannya lebih pelik lagi. Saya menemukan kasus-kasus ini dan naudzubillah kok ya semakin banyak, mudah-mudahan Allah berikan solusi untuk mereka-mereka. Jadi istri karirnya dahsyat, melejit. Suaminya dilalah, bisnisnya lagi down. Turun, berat. Terus pokoknya merasa kalah segalanya dari istrinya. Nah ini lelaki yang tidak bisa memanage dirinya bahwa dia adalah pemimpin kepala keluarga. Dengan istri seperti ini minder. Semakin minder, semakin minder. Apa yang terjadi? Saya menemukan beberapa kasus. Itu karena semakin minder sama istrinya. Bahkan kepada istri, dia disfungsi. Kalau sama istrinya, tidak bisa memenuhi tugas. Tetapi kalau sama wanita lain, lancar. Sehingga yang terjadi tadi pelariannya merasa tidak percaya di hadapan istri, tidak percaya diri, melemah, semakin akhirnya dia cari di luar untuk pelampiasan seksual. Karena tetap ada, cuma sama istri nggak bisa, nggak mampu, merasa down, merasa lebih rendah diri dari istrinya. Dan itu tadi, kalau nggak terapinya sangat-sangat dijaga, yang seperti ini kambuhan. Nah misalnya seperti itu. Sehingga karena kambuhannya sudah tidak mungkin diperbaiki, lalu kemudian memutuskan bercerai lebih baik, katakan begitu. Nah ini contoh pada kondisi-kondisi yang ada. Yang jomblo jangan overthinking ya. Mohon ya, jangan overthinking. Pernikahan yang bahagia, sejahtera, makmur, sentosa, ya, berdasarkan UUD 45 dan Pancasila itu banyak. Cuma mereka nggak cerita-cerita tentang kebahagiaannya. Ya, qadarullah yang diceritakan kepada saya yang bermasalah. Yang bermasalah itu kan ya nggak banyak gitu. Cuman karena menyampaikan materi jadi tersampaikan. Gitu, gitu. Jadi saya harap yang jomblo jangan overthinking karena ini adalah ya memang ada kasus seperti ini, tetapi itu ya, masih jauh lebih banyak lagi rumah tangga yang karena dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu pokok sih. Ya, selama masih menjaga ketaatan sama Allah, masalah apapun itu ada solusinya sebenarnya. Maksud saya ada suami istri yang nggak paham sebenarnya tentang parenting gitu ya. Tapi karena taat kepada Allah, sedekahnya rajin, bahkan sering bantu panti asuhan, dia nggak ngerti ilmu parenting, tapi anaknya soleh-soleh itu. Anaknya solihah-solihah. Kenapa? Karena Gusti Allah yang didik kan itu. Ya, pada intinya sebenarnya asalkan nilai ketakwaannya dijaga, masalah-masalah tadi itu ada solusinya, begitu. Nah, cuman tadi persoalan komitmen itu kadang-kadang lepas takwanya. Ya, karena tadi godaan-godaan di luar macam-macam. Subhanallah, itu yang terjadi. Jadi ya, saya ingin menyampaikan bahwa ya kadang-kadang ada kondisi di mana perceraian itu lebih baik daripada bertahan. Apalagi misalnya salah satunya sudah menjadi korban KDRT, begini-begini, disakiti terus, lahir batin. Yang itu sudah tidak kondusif bagi dia, apalagi untuk menjaga anak-anaknya. Ya, anak-anaknya menyaksikan, anak-anaknya terpengaruh secara mental, anak-anaknya ikut sedih, anak-anaknya ikut stres. Nah, kadang-kadang yang seperti ini berbisa lebih baik. Saya kemarin menangani kasus di mana saya nggak bisa, Ustadz, ketika suami saya minta uang saya untuk memenuhi kewajiban utangnya yang banyak di mana-mana. Selama saya jadi istrinya, saya nggak akan mungkin melarang dia ngambil duit saya, nyolong tabungan saya nggak akan kemudian bisa marah karena dia suami saya. Tapi saya tahu dengan begitu saya mengancam masa depan anak saya, mengancam masa depan saya sendiri. Gimana Ustadz? Apakah saya salah kalau saya mengajukan cerai? Itu misalnya ya, kondisi-kondisi yang terjadi seperti itu. Ini contoh. Ya. Suaminya kecanduan judi, utangnya di mana-mana. Selama jadi istrinya, ketika suaminya ngambil duit, ya dia nggak bisa nolak. Wong itu memang uangnya keluarga, gitu kan? Tapi kan dia membahayakan masa depan anaknya, membahayakan dirinya. Maka dia kemudian memilih, saya cerai. Yus, pilih. Itu contoh ya. Ini tadi kok jadi sampai ke situ tadi. Intinya syariat ini ada solusi untuk semua masalah, meskipun solusi itu tidak selalu ideal, gitu ya.
Jadi syariat Islam itu berusaha untuk memberi solusi kepada segala masalah, meskipun di kondisi yang paling tidak ideal. Ini berbeda misalnya dengan agama Katolik, itu melarang yang namanya perceraian secara mutlak. Karena ada ayatnya, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Contoh. Tapi kondisi-kondisi seperti tadi kan jadi tidak ada solusi dan terdolimi, banyak yang pihak terdolimi. Contoh. Maka syariat Islam itu, kok ada syariat tentang perceraian sih Ustaz? Nakut-nakutin aja kita yang jomblo, nikah aja belum sudah dijelaskan tentang perceraian gitu. Ya karena memang tadi, karena syariat ini berusaha untuk menjawab segala aspek masalah. Kalau itu terjadi, gitu.